Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bioteknologi jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan mengenai metode sequencing DNA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dwi Ayu Walansari, kemudian ada rekan saya. Nama saya Nur Stifani Kolbunisa. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya. Inilah berikut adalah daftar konten yang akan kami sampaikan. Di antaranya ada pengertian, sejarah, prinsip dasar, metode, dan aplikasi dari sequencing DNA. Yang pertama adalah pengertian sequencing DNA yang akan dijelaskan oleh Nur Stifani. Ya, pengertian sequencing DNA. Sequencing DNA ini atau pengurutan DNA merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Nah, urutan tersebut itu biasa kita kenal dengan sequence DNA. Sequence DNA ini merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA bertujuan untuk menentukan urutan basa nitrogen, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin dari suatu sampel DNA. Sequencing DNA ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan hasil sequence DNA dengan sekuensi yang sudah ada. Jadi sequencing DNA ini prinsipnya dia itu membandingkan sequencing DNA yang kita cari dengan sequencing yang telah diketahui. Next. Selanjutnya itu ada sejarah sequencing DNA. Sejarahnya itu pertama-tama pada tahun 1965. Robert dan timnya mempublikasikan sekuens tRNA alanin dari kamir yang terdiri atas 77 nukleotida. Jadi sebelum adanya sequencing DNA itu terlebih dahulu diciptakan sequencing RNA. Lalu pada tahun 1971 itu sequencing DNA pertama dipublikasikan, yaitu sequence DNA sepanjang 12 nukleotida dari virus Bacteriophage lambda. Kemudian pada tanggal 1975 ada seorang ahli biologi yaitu Frederick Sanger dan Alan Clauson. Dia itu mempublikasikan metode sequencing DNA secara langsung yang disebut dengan teknik plus-minus. Selanjutnya pada tahun 1980-an itu metode Sanger yang ditemukan pada 1975 itu umum digunakan karena metodenya mudah dan praktis. Selanjutnya di tahun 1986 tim dari Institut California Technology of Applied Biosystem itu berhasil membuat mesin sequencing DNA otomatis berdasarkan metode Sanger. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Ayu. Baik, terima kasih Nur Stifani. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari sequencing DNA. DNA sequencing atau sequencing DNA menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakan teorinya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Nah, proses ini dinamakan dengan cycle sequencing. Perbedaan cycle sequencing dengan PCR diantaranya yang untuk satu arah pembacaan, tidak dua atau sepasang seperti pada PCR. Kemudian yang kedua, pada cycle sequencing juga menggunakan DDNTP atau dideoxynukleotide triphosphate atau modifikasi dari DNTP yang kehilangan gugus hidroksi pada posisi ketiga.
Karena menggunakan DDNTP, maka pada proses ekstensi, jika yang menempel adalah DDNTP, maka proses polimerasi akan terhenti. Karena DDNTP tidak memiliki gugus hidroksi pada posisi ketiga yang seharusnya akan bereaksi dengan gugus fosfat DNTP pada posisi kelima. Berikut adalah komponen-komponen sequencing DNA. Yang pertama ada DNA template. Fungsinya sebagai cetakan atau sampel DNA yang akan disequencing. Yang kedua ada primer. Fungsinya untuk memulai proses pemanjangan DNA. Kemudian ada DNA polimerase 1, fungsinya sebagai enzim yang mereplikasi atau memperpanjang rantai DNA. Kemudian ada DNTP, fungsinya sebagai bahan pembentuk sintesis DNA, dan DDNTP sebagai yang berfungsi sebagai zat yang akan menghentikan proses pemanjangan atau sintesis DNA. Selanjutnya adalah metode-metode sequencing DNA. Yang pertama ada metode Maxam-Gilbert. Metode Maxam-Gilbert merupakan metode sequencing DNA yang pertama kali diperkenalkan. Metode ini mulanya cukup populer sebab dapat langsung memakai DNA hasil pemurnian. Sedangkan metode Sanger pada waktu itu memerlukan cloning untuk membentuk DNA untai tunggal. Seiring dengan berkembangnya metode terminasi rantai, metode sequencing Maxam-Gilbert menjadi tidak populer untuk digunakan. Prinsip dasar dari metode Maxam-Gilbert adalah memodifikasi secara kimia pada sebagian basa nukleotida tertentu dan adanya pemotongan tulang punggung gula fosfat atau pada sisi yang berdekatan dengan basa yang dimodifikasi. Tahapan utama dari metode Maxam-Gilbert diantaranya ada persiapan DNA, yang kedua perlakuan bahan kimia, yang ketiga elektroforesis, dan yang terakhir yaitu autoradiografi. Tahapan pertama atau persiapan DNA. Untai ganda DNA didenaturasi sehingga menghasilkan untai tunggal DNA. Ujung 5 dari DNA yang akan disequencing diberi label radioaktif. Biasanya dengan reaksi kinase menggunakan gamma 32P ATP. Tujuan pelabelan dengan radioaktif adalah supaya hanya fragmen yang berlabel yang bisa dideteksi dengan autoradiografi. DNA berlabel kemudian dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi yang berbeda. Langkah yang kedua yaitu perlakuan bahan kimia. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tahap selanjutnya yaitu diberi perlakuan bahan kimia. Setiap tabung reaksi diberi perlakuan yang berbeda, yaitu ada dimetil sulfat atau DMS, ada asam format, ada hidrasin dengan garam NaCl. Modifikasi bahan kimia tersebut memungkinkan piperidin bisa memotong tulang punggung gula fosfat DNA pada sisi-sisi yang telah dimodifikasi. Yang pertama, piperidin akan memotong pada sisi G dengan perlakuan dimetil sulfat. Kemudian yang kedua, piperidin akan memotong pada sisi A plus G dengan perlakuan asam format. Kemudian yang ketiga, piperidin akan memotong pada sisi C dengan perlakuan hidrasin dan garam NaCl. Yang keempat, piperidin akan memotong pada sisi C plus T dengan garam hidrasin tanpa NaCl. Ini seharusnya tanpa NaCl ya. Kemudian, keempat tabung ini akan di-running pada elektroforesis gel akrilamid, kemudian akan divisualisasi di bawah sinar X, dan hasilnya nantinya akan difoto. Di sini misalnya kita punya untai tunggal DNA dengan urutan basa nukleotida GC, TAC, GTA. Selanjutnya akan diberi label radioaktif 32P pada ujung nomor 5. Kemudian setelah diberi label, dimodifikasi menggunakan bahan kimia, di mana selanjutnya piperidin akan memotong untaian DNA tersebut sehingga akan dihasilkan potongan-potongan DNA yang panjangnya bervariasi. Kemudian setelah disinari sinar X, yang akan terlihat adalah potongan DNA yang telah diberi label. Misalnya pada tabung A plus G, berarti piperidin akan memotong pada sisi A dan sisi G. Hasilnya di sini yang pertama ada GCT, karena piperidin memotong pada sisi A. Kemudian ada GCTAC karena piperidin memotong pada sisi G. Dan yang terakhir yaitu GCTACGT karena piperidin memotong pada sisi A. Yang di bawah ini adalah hasil interpretasi elektroforesis gel dari keempat tabung tadi.
Urutan sequence DNA dibaca dari atas ke bawah. Yang pertama adalah sequence DNA A, karena pita ada di jalur A plus G. Kemudian yang kedua adalah T, karena pita berada di jalur C plus T. Yang ketiga adalah G, karena pita berada di jalur A plus G dan G. Yang keempat adalah C, karena pita berada di jalur C dan C plus T. Yang kelima adalah A, karena pita berada di jalur A plus G. Yang keenam adalah T, karena pita berada di jalur C plus T. Dan yang terakhir yaitu C, karena pita berada di jalur C dan C plus T. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Maxam-Gilbert. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu dapat digunakan pada DNA tunggal maupun DNA ganda. Yang kedua, menghasilkan fragmen yang bermacam-macam. Untuk kekurangannya, yang pertama, tekniknya terbilang rumit. Yang kedua, menggunakan bahan kimia berbahaya seperti hidrasin yang bersifat neurotoksin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Stifani. Yap, metode kedua itu adalah metode Sanger. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu bahwa sequencing Maxam-Gilbert itu ada kelemahannya. Maka sekarang ini metode sequencing Maxam-Gilbert sudah sangat jarang digunakan karena ada metode lain yang jauh lebih praktis, yaitu metode Sanger ini. Metode Sanger ini adalah metode sequencing DNA berdasarkan penggabungan selektif rantai terminating dideoksi oleh polimerase DNA selama in vitro replikasi DNA. Nah, dalam metode ini itu terdapat 4 reaksi sintesis DNA yang terpisah dilakukan dalam 4 tabung terpisah dengan satu jenis ddNTP. Setelah reaksi PCR ini, fragmen DNA yang dihasilkan itu didenaturasi panas dan dipisahkan dengan elektroforesis gel. Kemudian, fragmennya itu divisualisasikan dengan menggunakan primer berlabel, yaitu biasanya dengan radioaktif atau fluoresen. Nah, di sini terdapat dua gambar. Yang gambar pertama itu adalah reaksi polimerasi dan terminasi, sedangkan gambar kedua atau sebelah kanan itu ada patch untuk melihat ukuran fragmen. Nah, pada dua gambar ini itu merupakan contoh sequencing sebuah fragmen DNA. Nah, di sini kan di sebelah kiri itu ada 4 tabung. Nah, tabung yang DDATP itu menghasilkan 2 fragmen dengan ukuran 3 dan 7 basa. Sedangkan tabung DDCTP ini dia menghasilkan 3 fragmen dengan ukuran 1, 2, dan 4 basa. Sebelahnya tabung DDGTP ini menghasilkan 2 fragmen dengan ukuran 5 dan 9 basa. Dan terakhir itu ada tabung DDTTP. Dia itu menghasilkan 2 fragmen dengan ukuran 6 dan 8 basa. Nah, di depannya itu di depan tiap fragmen ini sebenarnya terdapat primer yang berfungsi sebagai prekursor reaksi polimerasi sekaligus untuk kontrol hasil sequencing karena urutan basa primer telah diketahui. Nah, untuk melihat ukuran-ukuran fragmen ini dilakukan elektroforesis menggunakan gel polyacrylamide sehingga akan terjadi perbedaan migrasi sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, ini sebelah kanan gambarnya. Nah, setelah ukurannya itu diketahui, dilakukan pengurutan fragmen. Mulai dari yang paling pendek, paling bawah, ada yang warna kuning, fragmen paling rendah. Lalu, hingga yang paling panjang, yaitu fragmen dengan ujung C, 1 basa, hingga fragmen dengan ujung G, atau 9 basa. Berarti dia dari bawah ke atas urutannya. Lalu, dengan demikian dapat dihasilkan hasil yang diperoleh itu yang paling atas, yaitu CCAC GTAT G. Oke, seperti itu. Next. Nah, metode yang ketiga itu ada cycle sequencing. Untuk memperoleh hasil reaksi berlabel yang dapat dideteksi dari DNA cetakan, metode cycle sequencing atau biasa kita sebut sequencing Daur itu paling lazim digunakan. Nah, metode ini tuh dilakukan berturut-turut penempelan primer, lalu ekstensi,
oleh polimerase DNA, dan terakhir itu dilakukan denaturasi, peleburan atau melting untayan-untayan DNA cetakan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang itu sekitar 25-40 putaran. Nah, setiap tahap pada cycle quenching ini ditempuh dengan mengubah temperatur reaksi menggunakan mesin pendaur panas atau disebut dengan thermal cycle PCR. Nah, cara tersebut itu berdasarkan pada fakta bahwa dua untaian DNA yang komplementer akan saling menempel atau berhibridisasi pada temperatur rendah dan berpisah pada temperatur yang tinggi. Hal penting lain yang memungkinkan cara tersebut adalah penggunaan enzim DNA polimerase dari organik termofilik. Next, yang keempat, itu ada metode pyrosequencing. Pyrosequencing ini adalah teknik pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat atau biasa disingkat PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Teknik ini itu memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalisis oleh ATP, sulfurilase, dan luciferase untuk pirofosfat inorganik yang dilepaskan selama penambahan nukleotida. Dalam reaksi pyrosequencing ini, DNA polimerase menggabungkan DNTP komplementer ke untaian template. PPI kemudian dilepaskan dalam reaksi. Nah, lalu APS atau adenosin 5-fosfosulfat itu secara enzimatik diubah menjadi ATP oleh sulfurilase. Nah, ATP yang merupakan substrat untuk luciferase diubah lagi menjadi cahaya dan dideteksi oleh kamera device yang dipasang dengan muatan. Hasilnya itu akan ditampilkan dalam pirogram dan fluoresensi sebanding dengan jumlah DNTP yang dimasukkan. Next. Nah, ini ada rangkuman atau kesimpulan dari 4 metode tadi. Jadi, pada metode Maxam-Gilbert itu prinsip dasarnya modifikasi secara kimia pada sebagian basa nukleotida tertentu dan pemotongan tulang punggung gula fosfat. Nah, dia itu menghasilkan fragmen yang bermacam-macam, tetapi ada kelemahannya, yaitu tekniknya yang rumit sehingga sekarang ini jarang digunakan, dan dia itu menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Lalu, pada metode ini juga belum bisa atau sulit ditingkatkan untuk throughput yang tinggi. Sedangkan untuk metode Sanger, prinsip dasarnya itu adalah berdasarkan penggabungan selektif rantai terminating dideoksi oleh polimerase DNA selama in vitro replikasi DNA. Dan dia ini kelebihannya bisa dengan cepat mengurutkan seluruh genom organisme dan biayanya itu relatif lebih rendah. Caranya juga lebih sederhana, fleksibel, dan mudah. Dia juga bisa menghasilkan kapasitas throughput yang tinggi. Kalau yang cycle sequencing itu prinsip dasarnya dilakukan penempelan primer, ekstensi oleh polimerase DNA, dan denaturasi untaian DNA cetakan secara berulang-ulang. Kelebihannya itu lebih efisien penggunaannya pada reaksi sequencing yang mahal. Pada cycle sequencing ini juga mampu mengurutkan template dengan struktur sekunder tertentu seperti hairpin lobe atau pada daerah kaya GC. Lalu pada metode pyrosequencing, prinsipnya itu berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Nah, pada pirofosfat ini memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalisis oleh ATP, sulfurilase, dan luciferase. Kelebihannya itu ketepatan yang tinggi, flexibility, dan kemudahan dalam automatisasi dan pemrosesan. Pada pyrosequencing ini prosesnya bisa lebih cepat menghasilkan dengan skala yang lebih besar. Selanjutnya ada aplikasi sequencing DNA yang akan dijelaskan oleh Dwi Ayu. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari sequencing DNA.
Fungsi dari sequencing DNA adalah untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Nah, sequencing DNA ini biasanya digunakan pada riset dasar biologi, baik pada bidang kedokteran, bioteknologi, maupun pada bidang forensik. Contohnya, pada bidang kedokteran, digunakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengembangkan pengobatan penyakit genetik. Sekian penjelasan mengenai sequencing DNA dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.